underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, kalau kita lihat di Indonesia ini sering sekali terjadi konflik antar agama yang terjadi. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Kemarin itu kan memang terjadi lagi loh ya. Ada di daerah sekitar Jakarta. Itu ada orang-orang yang beragama Katolik kalau nggak salah itu melakukan ibadah atau semacam doa bersama di dalam rumahnya. Ya. Dan kalau nggak salah mereka anak-anak muda mahasiswa dari perguruan tinggi yang dekat di sana. Nah ternyata itu sedang dalam suasana yang kusuk itu, ternyata mereka didatengin oleh sekelompok warga yang menamakan diri mewakili warga setempat itu. Kalau keberatan adanya perkumpulan doa di rumah itu, mereka mengatakan menurut peraturan kalau beribadah itu ya di gereja, bukan di rumah, gitu kan? Nah sebaliknya orang-orang tadi yang beragama Katolik tadi itu menemui mereka berargumentasi bahwa orang memeluk agama itu dijamin oleh undang-undang, ya. Nah maka terjadilah debat yang cukup keras dan kalau nggak salah itu akhirnya yang datang berbondong-bondong menolak itu akhirnya terjadi perkelahian lah gitu ya. Dan ini menjadi topik, menjadi viral ya, kenapa ini terjadi. Nah sekarang kalau dipikir-pikir kenapa ini bisa terjadi ya. Ini memang sepertinya kasus ini sudah terlalu lama dibiarkan ya. Kalau tidak salah sudah hampir 20 tahun ini kasus-kasus seperti ini selalu diselesaikan dengan damai. Ya dianggap selesai, baik pelaku kekerasan atau ini saling memaafkan terus dianggap selesai. Nah ini yang menjadi repot ya. Jadi kalau ini seperti ini terus maka ini akan menjadi api di dalam sekam. Sewaktu-waktu bisa meledak ya. Kalau kita pikir-pikir sekarang negara yang kelihatannya ya negara yang kelihatannya paling aman bebas dari konflik kepercayaan agama itu kan ada di Tiongkok. Ya dalam sejarah Eropa itu banyak sekali terjadi perang-perang karena masalah agama. Kelompok-kelompok agama di Eropa itu menganggap bahwa agamanya dia itu yang paling betul. Selain agamanya mereka maka itu tidak betul. Ya Tuhannya itu hanya satu. Ya, yaitu milik mereka. Jadi kalau mereka bilang ini abang merah, yang lainnya bilang hijau, tidak bisa, berarti kamu salah. Nah itu terjadilah pertempuran. Ya, jadi memang kalau lihat sejarah itu ribuan tahun di Eropa itu gegeran agama itu sering. Ya, tapi herannya di Tiongkok kok enggak. Ya, kita memang harus mulai berpandangan terbuka ya, untuk bisa melihat kenyataan sesungguhnya agar kita berbangsa di Indonesia ini bisa menjadi lebih baik. Ya kenapa? Nah kalau kita lihat sejarahnya dari Tiongkok itu memang tidak ada kejadian perang antara agama itu nggak ada. Ya agama yang ada di Tiongkok itu kan Konghucu, ya. Sama yang namanya Taoisme ya. Jadi itu dua agama itu kan hampir mirip ya. Tapi konsepnya agama itu kan kalau di Tiongkok itu adalah hubungan antara manusia dan Tuhannya. Ya jadi seperti sekarang banyak diterjemahkan di sini. Agamaku adalah agamaku. Agamamu adalah agamamu. Sekarang kalau di Indonesia kan seperti itu. Itu bagus. Ya, itu harus dilaksanakan dengan konsekuen. Artinya jangan ikut campur. Dan celakanya lagi, kalau di Tiongkok sana itu agama apapun boleh kok. Ya, sekarang agama Islam di sana berkembang banyak. Kaum Muslim dimulai dari Xinjiang, ya, terus maju-maju kemana-mana itu banyak yang suku-suku Hui itu banyak sekali yang mereka adalah agamanya Islam. Nah, tetapi mereka katakan, you boleh beribadah apapun,
sesuai dengan kepercayaan agamamu, tapi tidak boleh mencampurin urusanmu agama itu terhadap pemerintah. Ya. Ya, jadi nggak boleh ikut campur. Pemerintah bilang apa ya, kamu karena hidup di negara Tiongkok ya, you harus ikut. Ya. Ini ya, jadi kelihatannya ini jadi benar. Jadi harus ada pemisahan antara agama dan kepemerintahan. Ya, tapi kalau di Indonesia kok rasanya itu ya bagaimana ya? Kok belum betul-betul dilaksanakan. Ya, karena pemerintah ikut-ikut mengatur, ya agama harus begini, harus begini. Sebaliknya agama-agama ini juga menganggap agama dia paling benar, yang kaum yang ekstrim, ya. Jadi ini kan memang harus dibenahi dengan betul, ya. Harus melihat contoh. Apalagi kemarin ada berita yang sangat mengejutkan. Mudah-mudahan itu beritanya nggak betul, ya, mungkin hoax, ya, dari luar negeri, bahwa karena ada kerusuhan di Inggris itu, maka pemerintah Inggris mengeluarkan peraturan bahwa pemerintah Inggris mulai melarang kaum Islam yang ekstrim untuk memasuki Inggris. Satu adalah dari Afghanistan, nomor 2 Pakistan, dan yang nomor 3 kita prihatin, Indonesia. Ketiga negara ini dianggap sebagai sumber Islam radikal dan teroris oleh Inggris. Nah, ini kita kan payah. Ya, dengan adanya edaran atau peraturan dari pemerintah Inggris ini, kan Indonesia kan dianggap banyak sekali orang-orang yang radikal. Walaupun pada saat permintaan visa untuk masuk ke Inggris, kan dia nggak ngerti orang ini apakah memang radikal atau tidak, kan nggak tahu. Tetapi statement dari Inggris itu sudah membuat Indonesia rugi, kan. Ya, karena memang kalau kita mau mengakui jujur kan, ya memang hampir 1-2 bulan sekali itu pasti ada ribut, kan. Mengadakan ibadah tidak boleh, ya, ribut-ribut. Padahal kalau golongan Islam itu yang namanya sholawat itu kan di mana-mana boleh, ya. Ya, ini kenapa kok yang Nasrani nggak boleh? Kok diprotes, ya pemerintah boleh, tapi ada warga yang protes. Ini bisa menjadi viral, ini merugikan Indonesia, ya. Jadi ini harus betul-betul kita harus prihatin dan menahan diri untuk melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan Pancasila. Oh, jadi begitu ya, Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Jika Anda suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen.